Gimana tuh? Keren banget ya, kelas 6 yuk, 1 satu bintang tamu. Satu lagi kelas 2 Kelas 4. bisa kita langsung lagi ya. Jangan keras sebelum ke kelas sampai. Wah, ayo kelas 4 silakan. Jadi ini sama seperti sebelumnya ada 3 bintang tamu plus 1 wali kelasnya. Kelas ya, guru kelas. Boleh nih kita kenal dulu kali ya Pak? Boleh. Yuk, boleh. Dimulai dari siapa? Mau siapa dulu? Mau siapa dulu? Ibu-ibunya kali ibu. Boleh deh. Silakan Ya, dikenalkan, Bu. bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, nama saya Ali Destira, biasanya dipanggil Bu Desti. Nah, alhamdulillah diberi amanah untuk tahun ini mengajar kelas 4 gitu. Oke, Ya. alhamdulillah. Nih, boleh deh diselasin. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, saya Audi dari grade 4. Oh, dari kamu di ya. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Syaura dari grade 4. Iya, Saura. Assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama saya Alea dari grade 4. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Audi, ada Saura, oh, ada Alea. Oke, Saura, Alea. Oke, benar. Udah sih. Tadi kita udah bincang-bincang tentang praktik baik yang dilakukan kelas 6. Sekarang kita mau denger nih dari kelas 4-nya. Tapi sebelum kita bincang lebih jauh, kita mau tonton video dulu ya Pak? Boleh. Yuk kita tonton video dari kelas 4. Setiap manusia di dunia pasti punya kesalahan, tapi hanya yang pemberani yang mau mengakui. Setiap manusia di dunia pasti pernah sakit hati, hanya yang berjiwa satria yang mau memaafkan. Betapa bahagianya punya banyak teman, betapa senangnya, betapa bahagianya dapat saling menyayangi. Wah, menarik nih Pak tuh tayangannya nih. Kayaknya pentas. Oh, gitu. Iya. Wah, boleh nih kita bincang-bincang lebih dalam ya. Boleh. Pak Riza. Kita mau tanya apa ya? Proyeknya apa? Proyeknya apa sih, nama proyeknya di kelas 4 ini? Nama proyek kita itu tentang Duta Cilik Lingkungan Hidup. Tersilik lingkungan hidup. Tentang apa sih Kak? Boleh dijelasin ya? Jadi di grade 4 ini kami ada 2 tahap. Tahap pertama itu journal project dan tahap kedua itu assembly. Tahap pertama itu journal project. Journal project adalah kumpulan tulisan-tulisan yang kegiatannya cara melestarikan lingkungan alam yang sudah dilakukan di rumah masing-masing. Tahap keduanya adalah assembly. Assembly adalah drama yang kita mainkan sebagai bentuk pelestarian. Kita melakukan melestarikan lingkungan alam. Kita ada menari, menyanyi, membaca puisi, bermain peran, dan lain sebagainya. Oke. Jadi selain dilakukan juga dipentaskan gitu ya. Keren banget nih. Terus berarti
selama kalian kok bisa dapet ide-ide kayak gini tuh, prosesnya gimana sih? Berawal dari tema proyek kita yaitu lingkungan alam. Lalu kita mendiskusikan bersama teman-teman dan wali kelas. Lalu kita mempraktekkan kegiatan-kegiatan cara melestarikan lingkungan alam di rumah. Dan semua kegiatannya ada di dalam proyek kita. Oke, coba dilihat dulu nih kegiatannya. Wah, Saura ya. Iya. Saura. Ini begini ya? Set. Ya. Bisa diulang-ulang. Iya. Oh, ini di halaman pertama. Saura berbelanja memakai tas ramah lingkungan ya. Oh, ini bagian dari proyek teman-teman kelas 4 ya. Baik. Kemudian ada menyiram tanaman. Wah, ini jurnalnya. Insyaallah. Membuat kreativitas dari Barang-barang bekas. barang-barang bekas. Oke. Iya. Nah, kita pengen penasaran nih sama ibu gurunya. Ini bagaimana sih Bu proses pembelajarannya di kelas gitu? Apakah tiba-tiba anak-anak langsung apa tadi cipta lingkungan atau apa dulu nih yang dilakukan? Apakah ada tahap-tahap tertentu atau bagaimana? Silakan Bu. Jadi di kelas 4 ini memang yang tadi seperti anak-anak kita bilang nih, proyeknya temanya lingkungan alam. Nah, jadi dalam proyek itu bisa dimasukkan tuh beberapa kemampuan di beberapa mata pelajaran. Nah, salah satunya di bahasa Indonesia nih. Nah, kalau di jurnal tadi nih, ini di dalamnya itu teman-teman nanti akan menulis paragraf. Sebelumnya mereka akan melakukan kegiatan cara-cara melestarikan lingkungan alam gitu. Jadi kita pun diskusi dulu nih, kira-kira proyeknya apa nih teman-teman. Nah, ada yang punya ide nggak? Nah, nanti Bapak Ibu gurunya mengarahkan sehingga terbentuklah jurnal ini. Nah, karena kalau di bahasa Indonesia itu kan kelas 4 masih dalam tahap merapikan ini ya, tulisan, walaupun udah banyak yang rapi, tapi ada beberapa yang perlu kita fokuskan juga. Penggunaan kapital kecil, jadi include ke bahasa Indonesia, include ke IPA tentang lingkungan alamnya. Jadi semua dapet tuh mereka di situ. Dan keduanya seperti yang anak kita bilang nih, assembly. Nah, di mana dia akan mengekspresikan dari kegiatannya mereka sendiri sih, sebenarnya ada ceritanya di situ. Gitu. Ini integrasi dari berbagai mata pelajaran ya. Betul gitu ya? sekali. Wah, menarik. Kalau dilihat jurnal tuh ini berarti individu. Iya, kalau untuk jurnal individu, tapi sebelumnya mereka kayak ada diskusi ya, ada beberapa kelompok diskusi. Kira-kira di rumah kamu mau lakukan kegiatan apa? Tapi sebelumnya dia sudah dapat materi Bu, gitu, dapat materi dari IPA, bahasa Indonesia dan beberapa pelajaran lainnya tentang lingkungan alam. Nah, setelah itu baru dijadikan proyek. Nah, jadi proyek ini bisa mempunyai kemampuan banyak nih anak-anaknya, keterampilan maupun materi dari beberapa pelajaran gitu. Berarti kan kalau dilihat isinya pribadi masing-masing melaksanakannya sendiri, misalkan pakai tote bag ke Alfa difotoin gitu. Betul Berarti kan sekali. banyak banget pengalaman menarik gitu ya. Ceritain aja sih, apa sih yang paling menarik buat kalian? Selama mengerjakan proyek ini mungkin Pak Saura, Odi atau Alia dulu ya. Boleh. Silakan ya. Hal menariknya itu soal assembly. Saat aku bernyanyi, karena di situ aku dilihat oleh banyak kakak kelas. Deg-degan. Kakak kelas 5 dan 6. Dan di situ juga aku merasa tertantang. Sip. Banyak guru-guru juga yang nonton. Iya, tapi kemarin aku lihat itu kepala sekolah sama kepala sekolah aja yang aku lihat. Oh, iya, baik. Kalau Saura gimana? Saat assembly juga sih. tapi sekarang ngapain? Aku jadi pemeran utama, namanya Nola, bareng Audi. Wah, keren aja. Terus gimana? Menariknya gimana? Menariknya itu tuh kayak harus menghayati gitu, menghayati perannya. Kayak peran. Iya. Ada acting menangis, acting Sebenarnya
Nggak keluar air mata ya. Nggak keluar emang. Keluar banjir. Lingkungan kan. Baik. Nah, Fahrinya penasaran nih. Nah, di jurnal ini pasti teman-teman ada diskusi nggak dengan teman-teman yang lain? Iya. Ada kelompok diskusi sehingga jadilah jurnal ini. Iya. Kemudian memutuskanlah hasil pengalamannya untuk diassemblikan begitu ya. Iya. Nah, pertanyaan menariknya, siapa yang buat naskahnya itu? Siapa yang buat naskah untuk assembly? Boleh dijelaskan Lauri? Jadi kita itu semuanya mengumpulkan ide dulu dari seangkatan. Kita mengumpulkan ide, terus dibantu sama bapak ibu guru Oh, jadi untuk menyatukan ide-ide itu. Kemudian Digabung. ya. Menarik. Iya. Terus banyak nggak sih kayak lagi ngumpulin ide, terus ada gangguan nih, terus ada tantangannya apa aja nih gitu. Emang semuanya diskusinya anteng gitu, ada yang kabur-kaburan nggak? Satu lagi maju main gitu, satu lagi gimana tantangan gitu, ada nggak? Gimana? Ada sih. Ada. Terus kalian bagaimana mengatasinya? Mengatasinya ya dinasihatin. Kalau sudah lebih dari 3 kali kita langsung kasih tahu ke ibu guru kita. Oh, oke, baik. Tadi kalau di kelas 6 ada kontrak, kalian ada kontraknya nggak? Di kelas itu buat project? Belum ya? Belum. Oh, belum, baik. Tapi kalian sudah mencoba ya, kalau umpamanya 3 kali ditegur ternyata tidak bisa, akan diberitahu ke gurunya gitu ya? Iya. Budi gimana? Pernah ada yang dikasih tahu nggak? Ya kembali lagi kepada aturan kelas sih. Oke. Sebenarnya kita punya aturan kelas. Biasanya anak-anak udah tahu nih 3 kali diperingatin sama bapak ibu gurunya. Biasanya mengasingkan diri dia sebenarnya di kursi ada kursi panas namanya. Nah biasanya nanti udah siap lagi belajar, nah baru setelah itu boleh kembali lagi ke ini. Biasanya sih kita gitu, ada aturan kelasnya. Jadi yang di kursi panas tuh Refleksi. Berenung. Iya. unik-unik ya. Iya. Baik. Itu dari buat jurnal sampai project sebenarnya prosesnya berapa lama sih? Dari jurnal sampai assembly itu prosesnya berapa lama sih? Prosesnya itu kurang lebih 2 bulan. Oh, 2 bulan. Iya. Terus kan Iya. Jadi latihan assembly-nya berapa lama tuh? Kurang lebih sebulan ya? Sebulan? Iya. Jadi latihan assembly. Termasuk kalian menentukan naskahnya gitu. Iya. Kemudian ada di dalamnya ada kegiatan apa aja gitu ya, ada. Iya. Oke. Itu ada sutradara aja enggak? Atau ada dibagi-bagi perannya? Kelompok ini bagian ini, kelompok ini bagian ini gitu. Atau bagaimana? Atau jadi aja begitu gitu? Ada sih dibagi-bagi peran. Oh, dibagi-bagi peran. Baik. Iya, kayak ada yang nyanyi misalnya, nanti ada yang nari juga, nari closing, nari closing sama opening. Oke. Terus ada yang tokoh utamanya yang kayak Saura sama Audi. semuanya tampil atau ada yang di belakang layar aja gitu? Semuanya tampil. Semua tampil? Iya. Tampil. Terus gimana perasaannya setelah jurnalnya udah jadi, terus abis assembly gimana Gimana Pak? perasaannya? Perasaannya tuh lega gitu Wah, karena lega. Puas banget leganya. Siap. karena udah selesai kerjaannya yang jurnal project sama assembly, kayak lega gitu. Dan juga hasilnya baik. Oke. Kalau Bu Desi gimana pas ngeliat perkembangan anak-anaknya, udah jurnal udah jadi, terus assembly-nya gitu, nangis nggak? Biasanya kalau nangis haru. Dia nangis kalau mereka naik kelas. Ya pastinya dari mulai proses gitu ya, jurnal project sampai assembly itu pasti banyak sukacitanya ya teman-teman ya. Pastinya ketika mereka antusias untuk latihan, kita capek-capek, apalagi gurunya pasti luar biasa bangganya nih, apalagi pas udah tampil ya, di luar dari ekspektasi. Bagus banget gitu, karena mereka emang antusias banget sih ya. Alhamdulillah sih anak-anaknya nih
mudah-mudahan sih terus berkembang ya kepercayaan diri di depan umum gitu. Bangga banget pastinya. Saya aja yang nggak denger bangga gitu. Saya bangga dengerin. Pastinya lahnya mudah-mudahan berkah. Amin. Mudah-mudahan berkah. Terus di semester 1 assembly ya. Semester 2 ngapain? Udah dapat gambaran lu dari Dapat gambaran proyeknya apa semester 2? Bapak Ibu guru sudah memberitahu kita tema selanjutnya adalah tentang sumber daya alam. Menurut saya untuk kedepannya mungkin bisa menanam tanaman hidroponik. Lihat di sekolah kayaknya banyak tanaman ya. Iya. Kalau kamu tahu lah kira-kira apa kalau sumber daya alam kepikiran sains hidroponik? Apa? Apa ya? Selain hidroponik apa ya? Selain menanam. Apa ya? Selain menanam. Masih dipikirin? Alia mungkin? Oke, ya. Mungkin selain kita menanam hidroponik, kita bisa membuat transportasi modern kayak transportasi listrik. Wah, benar gitu. Transportasi listrik. Oke. Tapi tadi pemirsa kayaknya belum ngeliat ini deh Pak. Oh iya. Dijelasin, boleh nggak sih dijelasin? Boleh dong. Siapa yang Ini siapa nih jelasin? mau jelasin? Syaura atau Alia? Ya. Saya juga boleh. Alia juga boleh. Alia nih. Syaura. Jadi jelasin satu-satu nih Syaura lagi ngapain gitu ya. Boleh dilihat. Jadi ada 3 pekan. Yang pekan pertama itu kegiatannya Boleh dibantu Abi. kegiatan pertama itu berbelanja memakai tas ramah lingkungan. Pekan pertama berarti ya? Iya. Oh, Jadi oke. pekan. Iya, 3 pekan. Jadi ada 3 aktivitas. 3 aktivitas. Alasannya aku melakukan ini karena untuk mengurangi sampah plastik dan melestarikan lingkungan alam. Baik. Pekan berikutnya. Ya, pekan kedua menyiram tanaman hijau kesayanganku. Tanaman apa tuh? Tanaman apa ya? Punya mau sih. Yang sayang ya. Memang harus dirawat, walaupun kita nggak tahu namanya. Keladi kali tuh, iya kan? Iya. Aku melakukan ini untuk melestarikan lingkungan alam dan menghijaukan lingkungan. Oke. Pantesan di semakku Hijau. hijau. Lalu pekan ketiga itu membuat kreativitas dari bahan bekas Itu di rumah atau di sekolah? di rumah. Oh, di rumah. Itu bahan bekasnya apa? Ada kardus, ada botol plastik, Dibuat jadi celengan. Oh. diisi ya. Bisi. Ya banyak berarti ini semua. Alasan melakukan ini untuk memanfaatkan barang-barang bekas dan melestarikan lingkungan alam. Oke. Oke, satu lagi siapa? Alia, coba. Mungkin kegiatannya berbeda. Dari pekan pertama. Itu makan ya, bukan ya? Ini yang pekan pertama adalah food waste. Mengapa aku memilih kegiatan ini? Karena buat mengurangi gas rumah kaca. Karena banyak makanan yang tersisa dalam kantong plastik. Jadi kita harus menghabiskannya. Jadi kalau kamu menghabiskan makanan, Iya. Oke, supaya tidak ada limbah makanan ya, Iya. nggak ada ya. Oke, baik. Jadi berarti macam berbeda-beda ya setiap. Iya, tapi ada kadang-kadang ada yang sama ini. Oke. Nah, kalau ini borong. Shopping. Baik. Kalau yang pekan kedua mengurangi penggunaan plastik. Oke. Mengapa aku memilih kegiatan ini? Karena untuk mengurangi limbah plastik, karena limbah plastik itu tambah banyak sekarang. Dan untuk melestarikan lingkungan alam. Pekan ketiga aku memilah sampahku. Kenapa aku memilih kegiatan ini? Karena
karena kita harus memisahkan sampah antara non organik dan organik. Ini buatnya dari kardus, dari barang bekas. Ini pekan keempat di mana, Meh? Ada? Enggak ada. Siapan latihan assembly tadi kan 2 bulan waktunya. Ini baru 2. Muridnya ada berapa, Bu Desti? Satu kelas 30, Bu. 30. Next 30 Satu lah ya. kelas 30. Jadi ada berapa kelas? Kelas 4, Bu? 2 kelas. Mudah-mudahan bisa nambah ya, Pak. Ini 2 kelas, Bu, 60, Bu. Next episode 60-nya didatengin. Oke, gak terasa ya, udah mungkin 20 menitan kita berbincang dengan A4 nih. Sebelum nanti kita tutup, tadi Pak Arja dapat gambar ada penampilan ya. Penampilannya apa nih? Kita ada penampilan puisi. Puisi bertiga? Enggak. Oh. Teman-temannya. Ada teman-teman lain. Oke, teman-teman yang lain. Oke. Dipanggil ya, Pak? Hah? Dipanggil. Nah, sebelum kita dengan puisi, ini mereka closing statement dulu. Wah, apa sih pesan-pesannya buat teman-teman yang di rumah? Kalau belajar itu seperti apa gitu? Kita mencintai lingkungan alam. Nah, terserah ya, Mas. Silakan siapa. Nah, kita mulai dari Bu Desi deh. Kita Bu Desi, ayo Bu Desi, gimana Bu Desi? Boleh, udah sih udah pakai. Oke. Ya, jadi mungkin lebih closing statementnya ya. Kalau pandangan saya sebagai guru, sebenarnya anak-anak kita nih banyak sekali bakat dan kemampuannya ya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya di setiap kelas di Smart School ada project, nah itu bisa mengembangkan bakat dan kemampuannya lagi gitu, terutama menambah kepercayaan diri dia di pabrik. Dan pastinya kita selaku guru ya pasti selalu mensupport apapun yang dia bisa atau kekurangannya gitu ya. Dan harapannya lagi sih mudah-mudahan dengan adanya proyek lingkungan alam ini dimulai dari diri kita sendiri ya teman-teman ya, untuk menjaga lingkungan alam, tidak membuang Sampah sembarangan. iya, kalau bisa mengurangi sampah gitu. Mudah-mudahan itu masuk ke dalam kehidupannya mereka sampai nanti gitu, sampai akhir hayat ya. Oke. Itu mungkin dari Bu Desti. Pesanku dari Alea, buat teman-teman semua yang ada di rumah, selalu menjaga kelestarian lingkungan alam, tidak membuang sampah sembarangan, dan mengurangi penggunaan kantong plastik. Pesanku buat teman-teman semua itu belajar dengan rajin dan peduli terhadap lingkungan ya. Oke, siap. Oke, Raudi. Buat teman-teman semua, jaga kesehatan, rajin belajar, dan tetap melestarikan lingkungan alam ya. Oke, baik. Oke, sebagai penutup kita akan mendengarkan puisi ya dari teman-teman kelas 4. Kita panggil teman-teman kelas 4. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sharon. Nama saya Syafina. Nama saya Dinara. Kami dari GAT 4 akan membawakan puisi. Sampah berserakan, angin berhembus, menyeretmu ke sana dan kemari. Aroma tak sedap menusuk hidung yang bernyawa. Kumbang-kumbang di taman enggan lagi hinggap menghampiri bunga. Keindahan alam tak lagi menampakkan rasa teduhnya. Sampah, sosokmu sungguh kotor dan bau menyengat. Tiada sehat, tumpukan yang tak akan lagi memberi manfaat. Berserakan di halaman kumuh tak terurus sampai menumpuk penuh. Lalat bertebangan, menuai tumbuh bakteri seram, nyaman berteduh. Hadirmu bukan di tempat penampungan asalmu, sungguh mengganggu alam yang hijau. Nampak kesegarannya terganggu, kenyamanan tercipta
akan nampak dirimu. Tak menampilkan kesan cantik sedikit pun di permukaan bumiku. Sampah, kesalahan, bukan berada penuh di sosokmu. Andai manusia yang beriman membuang tepat di penampungan, sampah bukan lagi masalah yang terus memberi masalah, karena bukan sampah sendiri yang datang menghampiri. Wahai manusia, sampai kapan engkau senang mengotori? Tiada kenyamanan sebab tingkahmu yang tak terpuji. Membuang sampah sembarangan dengan sesuka hati. Musibah besar datang melanda, baru kau sadarkan diri. Sungguh tiada kata penyesalan jika semua telah terjadi. Ciptakan keindahan di bumi pertiwi, sampai sejuk, nyaman di sanubari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih banyak nih kelas 4. Masya Allah. Baik Bu, dengan telah disampaikannya puisi tadi, kita ucapkan terima kasih banyak nih buat dua bintang tamu kita. Sampai ketemu di Bener Pak, bener. Oke. Ayo kita sampai ketemu di episode selanjutnya. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.